Matius pasal 7. Ajaran Yesus tentang menghakimi. Jangan menghakimi orang lain, maka kamu juga tidak akan dihakimi. Jika kamu menghakimi orang lain, kamu juga akan dihakimi dengan cara dan ukuran yang sama yang kamu pakai untuk menghakimi orang lain. Mengapa kamu melihat serbuk kayu di mata saudaramu, padahal balok kayu di matamu sendiri tidak kamu lihat? Mengapa kamu berkata kepada saudaramu, "Mari, kubantu membuang serbuk kayu itu dari matamu," padahal masih ada balok kayu di matamu? Hai orang munafik, pertama, buanglah lebih dahulu balok kayu itu dari matamu. Sesudah itu, baru kamu dapat melihat dengan jelas serbuk kayu yang kecil yang ada di mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang berharga kepada anjing atau permata kepada babi, karena nanti mereka akan menginjak-injaknya, lalu berbalik dan menyerangmu. Mintalah kebutuhanmu kepada Allah. Mintalah, maka Allah akan memberikannya kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, siapa yang meminta, ia akan menerima apa yang dimintanya. Dan siapa yang mencari, ia akan mendapatkan apa yang dicarinya. Siapa yang mengetuk, pintu akan dibukakan baginya. Adakah di antara kamu yang mempunyai anak, yang ketika meminta roti, kamu memberinya batu? Atau jika anakmu meminta ikan, kamu memberinya ular? Jika kamu manusia yang jahat, masih tahu memberi hal-hal yang baik untuk anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia pasti akan memberikan hal-hal yang baik kepada orang yang meminta kepadanya. Hukum yang terpenting. Jika kamu ingin orang lain memperlakukanmu dengan baik, maka perlakukanlah orang lain dengan baik juga. Itulah yang dituliskan dalam hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Jalan ke surga dan jalan ke neraka. Masuklah melalui pintu gerbang yang sempit yang menuju ke surga. Sedangkan pintu gerbang ke neraka sangatlah lebar, dan banyak orang yang memasuki gerbang itu. Pintu gerbang yang menuju ke kehidupan yang benar sangat kecil dan jalannya sempit. Hanya sedikit orang yang dapat menemukannya. Nabi-nabi palsu dan ajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Mereka datang kepadamu seperti domba yang lemah lembut, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang sangat berbahaya. Kamu akan mengenal mereka dari perbuatan mereka. Seperti halnya buah anggur tidak tumbuh dari semak-semak berduri, dan buah ara tidak tumbuh dari tumbuhan berduri, demikian juga setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi setiap pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk pula. Pohon yang baik tidak dapat menghasilkan buah yang buruk, dan pohon yang buruk tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibakar. Jadi, kamu juga akan mengenal nabi-nabi palsu dari apa yang mereka lakukan. Tidak setiap orang yang memanggil aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah hanyalah orang-orang yang mau melakukan keinginan Bapa-Ku yang di surga. Pada hari-hari terakhir nanti, akan ada banyak orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, dengan kuasa nama-Mu kami telah berbicara tentang Engkau. Kami telah mengusir roh-roh jahat dan melakukan banyak mujizat. Maka aku akan menjawab mereka dengan tegas, Pergilah dari hadapanku, kamu orang yang melakukan kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Orang bijak dan orang bodoh.
Setiap orang yang mendengar dan menaati ajaran-ajaranku, ia seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu yang besar. Ketika hujan turun sangat deras dan mulai banjir, lalu angin bertiup dan melanda rumah itu akan tetap tegak karena dibangun di atas batu yang besar. Setiap orang yang mendengar dan tidak menaati ajaran-ajaranku, ia seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika hujan turun sangat deras dan mulai banjir, lalu angin bertiup dan melanda rumah itu, maka rumah itu akan rubuh dan hancur berantakan. Ketika Yesus selesai mengatakan hal itu, orang banyak menjadi sangat kagum terhadap ajarannya. Ia mengajar tidak seperti guru Taurat mereka, tetapi sebagai orang yang memiliki kuasa.